Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Untuk hari ini, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di siang yang berbahagia ini. Untuk memberkati pembelajaran kita hari ini, silahkan Edward pimpin berdoa, Edward. Semoga dengan doa kita tadi, semua pelajaran yang kita belajar hari ini, materi yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa masuk ya, cepat ya. Baik, untuk hari ini siapa saja yang tidak hadir? Gopin. Terus siapa lagi? Saifil. Terus siapa lagi? Andri. Rame ya, nggak hadir hari ini ya? Semoga mereka untuk besoknya diberi kesehatan ya. Terus sudah mengecek. Oke. Yang kemarin masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Kita belajar tentang hukum 1 dan hukum 2 Newton. Nah, masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Hukum 1 Newton? Ya, setiap benda akan mempertahankan keadaannya. Terus kalau dia diam, dia akan tetap diam. Kalau dia bergerak, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Ya. Terus hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton? Sudah lupa? Ayo, hukum 2 Newton? Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi A sama dengan sigma F per M. Ya, itu jangan lupa, nanti ke depannya kita akan bertemu lagi dengan itu. Terus bergilir itu saja. Ya, akan berkesinambungan. Terus untuk hari ini kita akan mempelajari hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga itu adalah hukum Newton yang sangat sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya, ya, aplikasinya itu ada pada hukum Newton. Nah, contohnya apa? Saat kita, yang contoh sangat sederhananya, kalian pernah berjalan? Nah, otomatis dong, kalau nggak berjalan, bagaimana cara sampai ke sini ya kan? Nah, berjalan pakai jalan menggunakan kaki misalnya. Nah, saat kalian jalan, ini ya, kalian perhatikan kaki ibu, ini ditolak nggak? Ditolak. Kalau misalnya si lantai itu nggak menolak, nggak memberi aksi, kita memberi aksi, si lantai nggak memberi reaksi, kita bisa jalan tidak?
Nah, ini kita ditolak kembali oleh si lantai. Contoh, misal ibu mau mendorong dinding ini. Kalau si dinding tidak memberi reaksi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Otomatis tangan ibu udah ke sebelah sana ya? Nah, berarti reaksi yang diberikan oleh dinding lebih besar dari aksi yang ibu berikan. Baik, itu bisa jadi motivasi kalian untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang fenomena-fenomena yang ada atau yang dibicarakan dalam hukum 3 Newton. Nah, untuk lebih menaikkan gairah kalian untuk belajar, kita akan melihat beberapa video yang akan ibu tayangkan. Untuk lebih aman ya, kita buat kelompok seperti yang kemarin. Silakan berbaur ke kelompoknya masing-masing. Oke, cepat. Jangan membelakangi layar. Jangan membelakangi layar. Di sini juga boleh. Jangan membelakangi layar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa? Kelompoknya 4. Duduk aja. Kenapa? Ke kamar mandi aja. Ini ada softtek nanti. Oke, silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Empat kelompoknya. Situ terus. Satu, dua, tiga, empat. Nah, sini terus. Nah, oke. Intan di sini udah. Oke, sini terus. Bisa sama anak laki-laki itu nggak apa-apa. Jawabannya udah ada tadi kan. Jangan membelakangi layar. Jangan membelakangi layar. Dari sana aja. Jangan membelakangi layar. Oke, silakan lihat. Itu ada animasi pertama. Kegiatan apa itu? Mendayung. Mendayung? Perahu. Perahu digayung ya? Ya. Oke, ada video yang kedua.
Nah, pernah melakukan kegiatan ini? Pernah. Otomatis ya. Ini Ibu udah sediakan balon, boleh kalian main sesuka kalian, tapi cuma ini sedih. Soalnya tetap beli balon selesai balonnya. Ya. Nah, coba kalian tiup. Biar jangan penasaran, betul nggak apa yang kejadian seperti di video? Tiup, 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 tiup. Oke, setelah kalian tiup, nggak perlu besar-besar sekali. Nah, lepas. Lepas. Nah, semakin besar balon, semakin besar dorongan. Ulangi kegiatannya. Ulangi. Coba lihat perbedaan kalau misalnya balonnya besar dan balonnya kecil. Coba siapa? Bisa ke depan. Buka dari itu. Si Edward. Sudah sering dong. Cepat. Sini. Oke, itu dengan ukuran yang berbeda. Nah, coba dilepas. Coba bisa lepas. Terus yang agak kecil sedikit. Nah. Coba bisa. Ya. Berarti apa kesimpulannya nanti kalian cari sendiri. Jangan. Terus ada video selanjutnya. Dan udah kembali melenggang. Ya, ini sebenarnya joke atau bercandaan berdasarkan hukum 3 Newton. Tapi kurang lebih ada gaya aksi dan gaya reaksinya. Nah, supaya nggak bingung, kita langsung aja ke beberapa contoh yang sudah saya kumpulkan. Nah, poin-poin ini cuma satu lembar ini aja, tapi ini akan kita bahas. Sebagai contoh yang pertama, lihat gambar yang pertama, orang yang dia epic sekali ya, dia lompat dari perahu. Nah, gimana gaya aksinya? Gaya aksinya adalah ketika dia memberikan gaya kepada perahu ke belakang. Ya, dia seperti menjejakkan kaki ke belakangnya pada saat itu. Ya. Nah, karena perahu dia injak ke belakang, maka badannya terdorong ke depan. Gaya aksinya adalah ketika dia menginjak mengarahkan gayanya ke belakang dengan badannya terlompat ke depan sebagai reaksi. Nah, yang ini wanita ini berusaha menggunakan dengan tangan yang udah kelihatan banget lemah banget, gitu ya. Ketika ditembakkan, maka ini melesat, ada gaya buat seluruh melesat ke depan. Sebagai reaksinya, kenapa ini tertolak ke belakang? Jadi kelihatan ya, berarti tolakannya kuat banget. Ternyata untuk menembakkan shotgun tidak seperti di film atau di game ya. Nah, sebagai contohnya ya orang yang sudah terbiasa berlatih seperti itu, misalnya polisi dan tentara. Nah, di sini juga kita
kita lihat ini ada semacam ya karet gitu diisi angin gitu ya, dan kemudian ketika diberikan gaya maka si karet ini diberikan gaya juga ya kebetulan ke sebelahnya sehingga terjadi seperti ini. Nah untuk kasus gambar kartun ini ya dua skateboard ditarik, kalau ditarik kan sebenarnya si dia ke kanan, si dia ke sana, tapi ternyata ketika ditarik mereka maju. Nah yang contoh yang tengah ini yang agak menyakitkan ya. Jadi ceritanya bola kecil memberikan gaya ke bola besar dan reaksinya bola besar memberikan gaya ke bola kecil. Sayangnya arahnya salah nih. Salah arahnya. Nah ini contoh yang lain lagi. Kalau kita masih roda membuang bola yang cukup berat gitu ya, ini bola bowling deh ya. Maka ketika kita memberikan gaya ke depan, maka ada gaya reaksi ke belakang. Nah gitu aja tuh contoh-contoh dari hukum 3 Newton tentang aksi dan reaksi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, itu video yang kedua. Sekarang kita amati video satu lagi ya. Setelah itu baru Ibu bagikan bahan ajar, LKPD, dan nanti di akhir akan Ibu berikan tes kognitifnya ya. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. Here we go. Ready to start. 2, 1, 0. Boost for ignition and lift off of the shuttle down. At the final station, bring the vehicle to view for celestial backyard. Bagaimana cara roket datang menuju ke luar angkasa? Alat dan bahan yang diperlukan dua obat fisik dan air. Alat selanjutnya adalah satu buah tembak dan pompa bak, kemudian satu buah kekebalan seperti ini. Langkah pertama yaitu ambil satu botol plastik bekas, potong bagian bawahnya, kemudian masukkan plastisin dan padatkan di ujung botol. Plastisin digunakan sebagai pemberat roket. Lalu ambil botol plastik yang utuh, satukan dengan botol lainnya dengan memasukkan bagian bawah botol ke dalam bagian botol yang terbuka. Perkuat dengan lakban. Buatlah kolam resiri dari kertas karton, lalu putih sesuai pola. Sediakan 3 atau 4 sayap untuk dipasang pada roket. Selanjutnya tempelkan tempat sayap dengan tempat di bagian bawah roket. Lalu masukkan kacungan pada ujung tutup botol agar udara dapat masuk ke dalam botol. Isi botol dengan air sebanyak setengah penuh botol, lalu buka agar udara masuk ke dalam botol. Kemudian roket yang telah diisi dengan udara diarahkan ke posisi atas agar tidak melukai orang-orang yang di sekitar. Lakukan dengan hati-hati. Coba kalian tanyakan sekali lagi. Roket dapat muncul dikarenakan adanya gaya dorong yang ditimbulkan saat tutup botol dibuka, sehingga roket dapat meluncur ke atas. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum 3 Newton. Demikianlah penjelasan mengenai prinsip kerja roket. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Sudah diamati beberapa video yang Ibu tampilkan. Ini bakal jadi langkah awal kalian, pengetahuan awal kalian sebelum kalian membaca nanti di bahan ajar yang akan Ibu bagikan dan buku kalian juga masing-masing untuk mengisi LKPD yang akan Ibu bagikan juga. Baik, perwakilan dari kelompok bisa ambil ini masing-masing sudah Ibu bagikan.
Boleh perwakilan kelompok, boleh ke depan ambil bahan ajar dan LKPD-nya masing-masing. Silakan. Oke, kita punya waktu 30 menit lah untuk mengerjakan LKPD sebelum nanti kalian akan presentasikan di dalam kelompok masing-masing hasil kerja kalian, apa yang sudah kalian amati dan kalian baca, nanti akan kalian presentasikan di masing-masing kelompok kalian. Ya. Kita ada waktu 30 menit sebelum presentasi. Silahkan bekerja, kekompakan, kejujuran, itu akan dinilai. Kerjasama, tanggung jawab, jujur akan dinilai di daftar nilai nanti. Silakan bekerja. Bekerja bersama. Kira-kira, ini ya Ibu agak banyak ngomong sedikit ya. Kira-kira sama nggak prinsip kerja roket tadi yang sudah kalian amati dengan prinsip kerja balon yang kalian lepaskan tadi? Sama. Berarti kesimpulannya prinsip kerja si roket sama dengan prinsip kerja balon. Jadi kalian sudah tahu ya bagaimana cara kerja si roket dan berarti sama juga dengan cara kerja si balon yang sudah kita berikan tekanan dan kita lepaskan. Dah, silakan bekerja. Bahasanya. Kenapa? Karena ada aksi
Ini si Edward, ketua kelasnya udah dari kelas 1 naik kelas 2, ada dia kelas 12. Andri kenapa ya nggak datang? Oh, alah ibu tadi lupa pantunnya, sudahlah, udah lewat ya. Nggak apa-apa, nanti kita buat pantun untuk kalian. Ibu suruh buat pantun, ada yang udah buat pantun untuk pembelajaran hari ini? Lupa.
Antum yang melupakannya rupanya. Iya itu tuh refleksi boleh nanti. Pantun pokoknya. Boleh. Pokoknya untuk refleksi nanti selesai itu boleh. Untuk setelah presentasi boleh. Ayo jangan sibuk cari pantun, ini nanti gak siap. Ya.
Oke, ada kendala? Reaksi dari dorongan yang tadi. Ya begitu kira-kira? Ya. Ini yang kalian presentasi dan ini ya. Kita punya waktu 5, 6, 7 menit lagi ya, untuk berdiskusi. Setelah itu dari tiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing, diskusi kelompoknya masing-masing. Halo, hai. Oke, berarti sadar ya? Ya. Siang ini. Oke, semangat.
Iya. Itu yang gaya-gaya tadi didiskusikan, disampaikan ke kawan-kawan dan tidak apa-apa, itu adalah reaksi. Apa itu? Mana dia? Mana kertas itu tadi? Siapa yang menunjukkan kertas itu? Mana dia? Oh, ini dia. Oke, jangan sampai lupa menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini ya. Nanti kalian simpulkan waktu presentasi tiba. Ya. Ada tuh di sini ada? Di mana aja ada? Sudah tidak kesimpulan? Oke, kita tunggu ada kawan kita yang mau selesai dulu ya.
2, 3, 4. Jangan lupa ada yang bertanya kalau misalnya kalian tidak paham atau belum mengerti dengan penjelasan yang diberikan oleh kelompok yang lain, ya. Oke, waktu habis. Nah, siapa yang mau tampil pertama? Oke, kelompok 4 silahkan mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu untuk memaparkan isi materi yang diskusi kami tentang hukum 3 Newton. Nah, untuk hukum 3 Newtonnya sendiri itu dibuktikan di sini dengan seorang anak menarik pohon dan memberikan gaya pada pohon dengan menggunakan tali F atau F aksi. Maka tali tersebut akan memberikan gaya atau F reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Apabila suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya tersebut juga akan mengerjakan gaya pada benda yang memberikan gaya yang besarnya sama, tapi dengan menjalan berlawanan arah. Pernyataan itu dikenal sebagai hukum 3 Newton atau hukum aksi reaksi. Nah, untuk jenis-jenisnya di sini yaitu ada gaya berat atau dilambangkan dengan W. Ketika itu dibuktikan dengan ketika Anda melemparkan benda vertikal ke atas dari permukaan bumi, maka benda tersebut akan jatuh kembali ke bumi. Hal ini terjadi karena benda yang dilemparkan mengalami gaya gravitasi. Apakah yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik di antara dua buah benda bersemasa. Secara matematis, gaya gravitasi atau berat benda ini di sekitar bumi dapat ditentukan dengan persamaan B sama dengan mg. Nah, untuk gaya normal, yaitu gaya yang dimaksud dengan gaya normal, adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua benda yang bersentuhan secara fisik dengan arah tegak lurus di bidang sentuh. Dan gaya normal tersebut dilambangkan dengan N. Setelahnya ada gaya gesekan atau gaya Fg. Gaya gesekan adalah gaya yang terjadi pada bidang sentuh dari dua benda yang bersentuhan secara fisik dengan arah sejajar bidang sentuh dan berlawanan dengan arah gerak salah satu benda relatif terhadap benda yang lain. Terima kasih. Akan dilanjutkan. Bila kita mendayu dengan cara menggerakkan dayu ke belakang, apakah yang terjadi? Jelaskan. Gerakan mendayu ke belakang pada perahu menciptakan gaya dorong yang mendorong perahu ke depan. Prinsip dasarnya terkait dengan hukum aksi dan reaksi dari hukum Newton. Ketika Anda mendorong air ke belakang dengan dayung, air akan memberikan gaya reaksi ke depan pada dayungnya perahu. Saat dorongan ke belakang yang kita berikan semakin besar, maka semakin kuat kita terdorong ke depan. Mengapa ini bisa terjadi demikian? Jelaskan. Semakin besar aksi yang kita berikan, semakin besar juga reaksi yang kita terima. Mengapa perahu tersebut bisa melaju ke depan, sedangkan orang tersebut menyayung ke belakang? Karena apabila suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya tersebut akan mengerjakan gaya pada benda yang memberikan gaya yang besarnya sama, tapi dengan arah yang berlawanan. Dari pengamatan video di atas, bagaimana cara kerja menarik sederhana? Roket bekerja berdasarkan pada hukum aksi dan reaksi Newton yang menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi dibanding dan berlawanan ketika roket melontarkan gas ke belakang dengan kecepatan tinggi. Gas tersebut memberikan gaya ke depan pada roket sesuai dengan hukum tersebut, mendorong roket ke arah yang berlawanan. Gaya dorongan yang membuat roket untuk mengangkat Untuk hasil yang sudah kami paparkan, adakah yang ingin bertanya? Dan silakan. Halo. Tolong diperhatikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada?
Nah, silakan. Mau ada terus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kepada Bapak Ustaz kedudukan dari segi budaya dalam hukum pemerintahan. Nah, ini tadi kan udah disebutkan, di situ ada gaya berat, gaya normal, gaya berat yang dilambangkan dengan W, dan gaya normal yang dilambangkan dengan N, serta gaya gesekan yang dilambangkan dengan F dan G kecil. Bisa diterima? Ya. Ada yang lain? Ingin bertanya? Ada? Ada yang bertanya? Oke. Oke, tarik kesimpulan boleh. Kesimpulan di hari ini adalah pemahaman lebih tentang hukum 3 Newton dan penerapan yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari dan juga sering kita lakukan tanpa kita sadari berhubungan langsung dengan hukum 3 Newton. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus untuk kelompok 4. Tidak ada yang memberi pantun ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, kelompok 3. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batu Fitriya dan teman saya Fatarus Salsabila, saya Marianti, saya Inusana Azkia. Saya selaku moderator di kelompok 3 akan memaparkan pembahasan tentang hukum atau membahas bahasan tentang hukum 3 Newton. Pembicara pertama itu Fatarus Salsabila, pembicara kedua itu Marianti, pembicara ketiga itu Inusana Azkia. Pengertian hukum 3 Newton. Apabila suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya tersebut juga akan mengerjakan gaya pada benda yang memberikan gaya yang besarnya sama, tapi dengan arah yang berlawanan. Itu merupakan pengertian dari hukum 3 Newton. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika nelayan mendayung perahu di atas laut akan mengakibatkan perahu tersebut berjalan ke depan. Di atas air ya, di atas air ya. Di atas Oke. air, maaf, di atas air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Bila kita mendayung dengan cara menggerakkan dayung ke belakang, apakah yang terjadi? Gerakan mendayung ke belakang pada suatu perahu menciptakan daya dorong yang mendorong perahu ke depan. Prinsip dasarnya terkait dengan hukum aksi dan reaksi dari hukum Newton. Ketika Anda mendorong air ke belakang dengan dayung air, akan memberikan gaya reaksi ke depan pada dayung dan perahu. Saat dorongan ke belakang kita berikan semakin besar, maka semakin kuat kita terdorong ke depan. Mengapa ini bisa terjadi? Demikian dijelaskan. Karena hal tersebut memiliki aksi dan memberikan gaya reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Semakin besar gaya aksi yang kita berikan, maka semakin besar pula gaya reaksi yang diberikan. Mengapa perahu tersebut bisa melaju ke depan sedangkan orang tersebut mendayung ke belakang? Karena aksi bertolak belakang dengan reaksi sehingga terjadinya gaya dorong yang dapat melanjutkan perahu ke depan. Dari pengamatan video di atas, bagaimana cara kerja roket? Roket bekerja berdasarkan pada hukum aksi dan reaksi Newton yang mengatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi sebanding dan berlawanan ketika roket melontarkan gas ke belakang. Dengan kecepatan tinggi, gas tersebut memberikan gaya ke depan pada roket sesuai dengan hukum tersebut, mendorong roket ke arah yang berlawanan. Gaya dorong inilah yang membuat roket untuk ke angkasa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hukum ketiga Newton menyatakan bahwa setiap tindakan memiliki reaksi yang setara dan berlawanan. Terdapat 3 jenis gaya pada hukum 3 Newton. Yang pertama adalah gaya berat, yang kedua gaya normal, dan ketiga adalah gaya gesek.
Gaya berat itu sendiri berarti gaya tarik-menarik di antara dua buah benda bermassa. Yang kedua adalah gaya normal yang berarti gaya yang bekerja pada bidang tersentuh antara dua benda yang bersentuhan. Dan terakhir adalah gaya gesek yang berarti gaya yang bersentuhan dua buah benda. Ada kebalikan semua, maka ada yang ditanyakan. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan dibimbing oleh moderator. Siapa yang mau bertanya? Nah, kan kita tuh sering menimbang kan. Kita nimbang sesuatu. Itu kan kita timbang. Nah, ketika ditimbang, apakah benar itu disebut dengan berat? Bisa ditangkap pertanyaannya? Bisa. Mungkin maksudnya gimana? Mungkin misal kita menimbang apa? Misal kita menimbang gula gitu ya. Menimbang gula. Terus di timbangannya ya? Ya gitu maksudnya. Di timbangannya itu menunjukkan angka misalnya 50 gram. Gitu ya saya. 50 gram. Apakah itu kita kan yang dalam keseharian kita katakan berat ya? Ya. Apakah itu berat atau apa? Nah, itu maksudnya saya kan? Betul ya? Oke. Itu mewakili saja untuk memahami pertanyaan yang lebih rinci. Izin menjawab, kalau itu bukanlah berat tetapi massa sebuah benda. Massa tersebut memiliki ciri yaitu ditimbang dengan timbangan sebuah timbangan. Timbangan tersebut dapat dijadikan sebagai indikator untuk menentukan massa sebuah benda. Oke, bisa Ibu komplitkan lagi ya jawaban dari kelompok 3. Ya, tadi kalau menurut maksud si Risha tadi, pertanyaan Risha, itu benar seperti yang kata Rus katakan, itu adalah massa, bukan berat. Tapi dalam keseharian kita sering mengatakan bahwa itu berat. Tapi yang sebenarnya itu massa. Kenapa? Karena ditunjukkan oleh satuan kilogram, gram atau kilogram. Terus apalagi alat pengukurnya adalah neraca. Karena neraca itu adalah alat pengukur dari sudah bisa dimengerti? Bisa. Apabila ada pertanyaan, dari ini yang dapat kami sampaikan, apabila ada kekurangan maafkan. Sebagai pendukung, izinkanlah saya memberikan sebuah kartu. Nasi goreng rasanya gurih. Makan di atas batu. Ucapkan terima kasih. Cakep. Atas terima kasih dan perhatianmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya silakan. Oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator ingin memberikan materi mengenai hukum Fitzgerald. Apabila suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya tersebut juga akan mengerjakan gaya pada benda yang memberikan gaya, yang besarnya sama tetapi dengan arah berlawanan. Dapat dikatakan, semakin besar gaya aksi yang kita berikan, maka semakin besar pula gaya reaksi yang diberikan oleh benda tersebut. Jadi, kami akan mempresentasikan hasil LKPD yang kami diskusikan. Bila kita mendayung dengan cara menggerakkan dayung ke belakang, apakah yang terjadi? Mereka mendayung ke belakang pada perahu menciptakan daya dorong yang mendorong perahu ke depan. Prinsip dasarnya terkait dengan hukum aksi dan reaksi. Dari hukum Newton, ketika Anda mendorong air ke belakang menggunakan dayung, air akan memberikan gaya reaksi ke depan
depan pada layang dan perahu. 2. Saat dorongan ke belakang yang kita berikan semakin besar, maka semakin kuat kita terdorong ke depan. Mengapa ini bisa terjadi demikian? Jelaskan. Karena semakin besar gaya aksi yang kita berikan, maka semakin besar pula gaya reaksi yang diberikan oleh mendorong. 3. Mengapa perahu tersebut bisa melaju ke depan sedangkan orang tersebut mendayung ke belakang? Sebab kita memberikan aksi dorongan kepada air, oleh karena itu perahu tersebut mendapatkan reaksi yang menyebabkan perahu terdorong lalu melaju ke depan. Dari pengamatan video di atas, bagaimana cara kerja roket sederhana. Roket bekerja berdasarkan pada hukum aksi dan reaksi Newton. Ia menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi pembanding dan berlawanan ketika roket melontarkan gas ke belakang dengan kecepatan tinggi. Gas tersebut memberikan gaya ke depan pada roket sesuai dengan hukum tersebut, mendorong roket ke arah yang berlawanan. Gaya dorong inilah yang membuat roket untuk mengangkat. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan, apabila suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya tersebut juga akan mengerjakan gaya pada benda yang memberikan gaya yang besarnya sama, tapi dengan arah yang berlawanan. Sebagai contoh, seorang anak menarik pohon, memberikan gaya pada pohon. Dengan menggunakan seletan, maka alat tersebut akan memberikan gaya yang sama, tapi berlawanan arah. Ciri-ciri dua benda yang memenuhi hukum reaksi reaksi adalah 1. Gaya yang bekerja pada kedua benda sama besar. 2. Gaya-gaya yang bekerja memiliki arah yang berlawanan. 3. Kedua gaya tidak bekerja pada titik angka yang sama. Dapat dikatakan semakin besar gaya aksi yang kita berikan, maka semakin besar pula gaya reaksi yang diberikan oleh benda tersebut. Perbedaan massa, Mbak. Sekian dari Massa itu adalah Berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sedangkan massa hanya dia berdiri sendiri. Massa kan tidak besaran pokok dia. sebelum menutup presentasi Dan ini gaya kami apapun, ingin misalnya dia yang ada dalam diri dia. kalau jalan menginjak bumi. Bentar, sudah selesai atau nggak ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau jalan menginjak bumi. Cakep, Kalau minum jadi pakai selasi. cakep, Hanya ini presentasi dari kami. cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum dinamika. Sebelum kita memberikan contoh dari hukum 3 Newton, bersama saya membacakan jenis gaya. Yang pertama ada gaya berat. Berat merupakan besaran vektor yang mempunyai nilai dan juga mempunyai arah. Yang kedua ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang suku antara dua benda yang bersentuhan secara fisik dengan arah lurus bidang suku. Gaya normal dilambangkan dengan S. Dan yang ketiga ada gaya bisikan. Gaya bisikan adalah gaya yang terjadi pada bidang suku dari dua benda yang bersentuhan secara fisik dengan arah sejajar bidang suku dan berlawanan dengan arah gerak salah satu benda relatif terhadap benda lain. Berikut contoh dari hukum 3 Newton. Bila kita mendayung dengan cara menggerakkan dari pergerakan, apakah yang terjadi?
Jelaskan. Gerakan mendayung ke belakang pada perahu merupakan gaya dorong yang mendorong perahu ke depan. Prinsip dasarnya terkait dengan hukum aksi dan reaksi dari hukum Newton. Hukum ketika Anda mendorong air ke belakang dengan dayung air akan memberikan gaya reaksi ke depan pada dayung dan perahu. Yang kedua, saat dorongan ke belakang kita berikan semakin besar, maka semakin kuat kita terdorong ke depan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena hal tersebut sesuai dengan hukum 3 Newton. Semakin besar daya aksi yang kita berikan, maka semakin besar pula daya reaksi yang terjadi atau diberikan. Maka dari itu, saat dorongan ke belakang yang kita berikan semakin besar, maka semakin kuat kita terdorong ke depan. Hal itu menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi yang sebanding dan berlawanan. Iya. Kenapa perahu tersebut bisa mendayung ke depan, sedangkan orang tersebut mendayung ke belakang? Karena adanya peristiwa aksi dan reaksi, yaitu orang yang mendayung perahu sebagai aksi dan perahu yang melaju ke depan sebagai reaksi. Sehingga jika gaya yang dilakukan untuk mendayung perahu semakin melaju, semakin besar, maka semakin cepat perahu tersebut melaju dengan arah yang berlawanan dengan aksi yang 4. Dari pengamatan video di atas, bagaimana cara kerja roket sederhana? Roket bekerja berdasarkan pada hukum aksi dan reaksi Newton yang menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi sebanding dan berlawanan ketika roket melontarkan gas ke belakang dengan kecepatan tinggi. Gas tersebut memberikan gaya ke depan pada roket sesuai dengan hukum 3 Newton. Mendorong roket ke arah yang berlawanan gaya dorong inilah yang membuat roket untuk ke angkasa. Baik, kesimpulan dari hukum 3 Newton yaitu apabila suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya tersebut juga akan mengerjakan gaya pada benda yang memberikan gaya yang besarnya sama, tapi dengan arah yang berlawanan. Setelah kami presentasikan hasil diskusi kami, ada yang ingin ditanyakan? Perbedaan masa dan belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah apa perbedaan dari massa dan berat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk kelompok 2 dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih atas pertanyaannya. Perbedaan berat dengan massa adalah berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda, sedangkan massa adalah banyaknya materi yang tergantung pada suatu benda. Sekian. Sudah. Terima kasih. Sekian dari kami. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata kami yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik ya. Baik, kalian hari ini luar biasa. Untuk saat ini Ibu akan membagikan tes kompetensi untuk diambil nilai di kalian. Silakan mengerjakan. Itu soalnya untuk satu kelompok 1, tapi jawabannya Ibu mau kalian mandiri. Ya. Ya, masa besok jawabannya ada di belakang. Jawabannya di belakang. Tes untuk mandiri ya. Tuh, tuh. Belakangnya. Di belakang. Tadi bisa langsung buka kunci jawaban. Kunci jawaban apa ya? Allahu Akbar.
Ayo kerjakan mandiri masing-masing. Boleh. Nah. Kerap dulu, Kak. Ada pu. Aman. Apa? Satu lagi. Selesai. Berapa menit? Apa yang potong? Video Ini. Habis kayaknya. Di sana nggak bisa kita lihat waktunya. Di sana nggak terlihat waktunya. Tapi kita mulai jam 11:30 tadi kan? Jam 11:30. Tidak bisa ya. Baik, waktunya 5 menit lagi. 5 menit. Kalau sudah selesai 5 menit, boleh dikumpulkan ke depan. Biar kita akan sama-sama menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Udah, LKPD-nya juga dikumpulkan. LKPD boleh dikumpulkan. Sudah semua LKPD-nya? Ya, Bu. Sudah? Baik, dari hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, apa kesimpulannya yang bisa kita tarik? Yang pertama tentang hukum 3 Newton. Apa kesimpulannya? Semakin besar aksi yang diberikan, semakin besar. Oke, terus apa lagi? Ada beberapa jenis gaya yang bakal kita pelajari nanti lagi lebih lanjut ya. Ini cuman kulitnya saja. Apa saja jenis-jenis gayanya? Gaya berat. Ya.
Sama nggak berat dengan massa? Berbeda. Jadi kan kalau dalam keseharian berat dan massa itu disamakan. Ya. Kalau kita menimbang atau kita menimbang berat badan kita dengan menggunakan neraca untuk mengukur berat badan, itu apa yang ditanyakan sama orang atau yang ingin tahu hasilnya? Berapa berat badannya? Iya. Nah, sebenarnya itu apa? Massa badan kita. Dah, berapa berat badan kita sebenarnya? Misal, Ibu massanya 50 kg. Oh nggak mungkin lah Ibu 50 kg. Ibu 60 kg. 60 kg. Berapa berat Ibu? Berat massa Ibu 60 kg. Kenapa itu dinamakan massa? Karena satuannya kilogram. Jadi berat Ibu berapa? Apa tadi rumusnya? W sama dengan M kali G. Berarti massa Ibu dikalikan dengan gravitasi. Berapa nilai gravitasi? 10 meter per sekon kuadrat. Berarti massa Ibu berapa? 60 massa Ibu. Berat Ibu berapa? 600 bukan kilogram, jangan salah ya. Kalau 600 kilogram sudah selesai lah Ibu ya. Sudah. Berarti pembelajaran hari ini Ibu anggap sukses ya? Bagaimana tanggapan kalian untuk pembelajaran yang kita lalui hari ini? Oke, sangat menyenangkan. Terus ada hal yang baru yang kalian ketahui? Iya, yang pasti yang sangat sering kita alami dalam keseharian. Kenapa kita bisa berjalan? Karena ada aksi reaksi. Kenapa roket itu bisa terbang? Karena ada tekanan yang pertama. Ya. Terus kenapa perahu bisa melaju? Karena ada dorongan dari yang mendayung tadi. Ya, yang mendayung tadi. Oke, baik. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi ilmu yang berkah. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan Edward memimpin untuk membaca Alhamdulillah surat Al-Fatihah. Baik, untuk pertemuan ke depan kita akan belajar tentang jenis-jenis gaya dan akan kita mantapkan di situ bagaimana gaya normalnya, bagaimana gaya beratnya, bagaimana gaya gesekan, dan ada tambahan satu lagi gaya tegangan tali. Baik, untuk hari ini kita padai sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ada pantun satu ya. Minum segelas air hangat. Biar manis tambahkan coklat. Assalamualaikum anak-anak hebat. Siang yang ceria ini semoga semakin semangat. Semangat.
Sudah, silakan boleh meninggalkan kelas. Nanti sebentar lagi Ibu, kalau ada guru yang masuk lagi, kalian